Wallahu a'lam. Suratu Shad ari ieu eta surat Shad Makkiyatun tur anu bangsa Mekkah wahia ari eta surat Shad situn eta genap au samanun atawa dalapan wa samanuna ayatan jeung 80 ayatna dikawitan ieu ngaos surat Shad Shad Allahu ari Gusti Allah a'lamu eta anu langkung uninga bimuradihi ku anu dimaksud ku Gusti Allah bihi ku eta Shad wal Qur'ani demi Al-Qur'an dizikri anu ngajelaskeun ayil bayani tegesna anu jelas awish syarafi teges atawa anu mulia wa jawabu hadzal qasami jeung ari jawab ieu sumpah mahdhufun eta anu dipiceun ai tegesna mal amru henteu ari urusan anu sabenerna kama qala eta sacara geus kama eta sacara perkara qala geus ngomong saha kufaru Makkata kafir-kafir urang Makkah
min ta'addudil alihati nyatana bing bilanganana sapirang-pirang pangeran balil ladina balik ta ari sapirang-pirang jalma anu di kamar kafaru geus kufur maranehna min ahli Makkah ti urang-urang Makkah fi izzatin eta tetap dina kagumadean hamiyatin tegesna panas baran wa takabburin jeung gumede anil imani dina iman wa syiqaqin jeung sulaya khilafin tegesna sulaya wa adawatin jeung ngamusuhan lin nabiyyi ka kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kam kana loba pisan ai katsiran tegesna kana loba pisan ahlakna geus ngabinasakeun kami Allah min qablihim isa memeh maranehna naonana min qarnin generasina ai ummatin tegesna hiji ummat minal umamil madiyati tina sapirang-pirang umat anu geus ti heula fanadau maka gogorowokan maranehna hina nuzulil adabi nalika turuna siksaan bihim kamaranehna walata
halna lain eta waktu hina manasin eta waktu kabur ai laisa tegasna lain naon alhinu eta waktu hina firarin eta waktuna kabur watta'u jeung aritana dina lafad lata zaidatun eta panambah wal jumlatu jeung ari jumlahna eta lafad walata halun eta jadi hal min fa'ilina daw ina fa'ilna lafad nadaw aistaghatsu tegasna menta tulung maranehna wal halu sedengkeun ari kaayaan an eta sanyana kalakuan la mahroba eta teu aya tempat kabur eta tetep wala manja jeung teu aya tempat kasalamatan eta tetep wa ma'tabara jeung teu ngalap contoh bihim kamaranena umat nu baheula anu cilaka sa kufaru Makkah kafir Makkah wa ajibu jeung ngarasa heran maranehna anja'ahum pedah geus datang ka maranehna saha mungdzirun anu mepelingan minhum di diri-diri maranehna minhum di jinis maranehna rasulun tegasna hiji utusan Allah min anfusihim anu tetep di jinis-jinis maranehna
yungziruhum anu mepelingan eta rasul kamaranehna wa yukhawwifuhum jeung nyingsieunan eta rasul kamaranehna annara kunaraka ba'dal ba'si sanggeus dihudangkeun di kubur wa huwa ari eta rasul an-nabiyyu eta kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala jeung ngomong saha al-kafiruna jalma-jalma kafir fihi eta tetep dina lafad al-kafirun wad'ul zahiri ari nyimpan isim zahir ari nempatkeun isim zahir maudhi'al mudmari dina tempat maudhi'al dhamiri mudmari la'alla shawab mudmar la'alla shawab mudmari maudhi'al mudmari dina tempat anu kuduna isim dhamir omonganana hada tah ari ieu rasul sahirun eta tukang sihir kadzabun tur tukang ngabohong wallahu a'lam bissawab wa ilahil marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang paling berharga, yang paling bernilai, yang paling mulia, yang paling istimewa adalah nikmatul iman wal Islam. Wa kafa biha min ni'mah. Cukup nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman dan Islam, yang wajib kita sekalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Juga
kita sekalian bersyukur kepada Allah masih diberikan usia, masih kena hariru candi ruang. Alhamdulillahnya candi ruang urang teh bakal di ruang teh, ting di ruang ting teu urang teh bakal maut ya. Nu jadi sabab yang menjadi sabab orang sulit untuk jadi orang baik itu karena tidak ingat kepada kematian. Jika orang ingatnya hidup saja, jika orang ingatnya hidup saja, tidak ingat kepada kematian, itu sulit untuk menjadi orang baik. Ya, penyebab orang sulit menjadi orang baik itu karena merasa akan hidup selama-lamanya. Padahal hidup kita ini, ya Allah, ya tidak akan lama dan pasti semua akan kembali. Pasti itu sudah ketentuan yang tidak bisa dirubah. Ya, mau tidak mau, siap atau tidak siap, pasti kita harus kembali ke akhirat. Mau tidak mau. Juga kita diberikan oleh Allah nikmat sehat wal afiyah. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang di rumah sakit. Ya, gak sabar apa ya dekat rumah sakit. Gak sabar tahun dekat rumah sakit. Alhamdulillah. Ini umat daek loba duit tapi unggah apa ya ke rumah sakit. Sok hargaan dan nikmat sehat teh. Loba duit unggah poe KTHT. Unggah poe kasih cenok daek. Naudzubillah min. Loba duit tapi unggah poe diimpus. Naudzubillah. Loba duit unggah poe di naon? Dicuci darah daek. Banyak nikmat sehat yang Allah berikan. Kita syukuri, alhamdulillah. Da urang mah nikmatnya duit wae udah. Mun duit eta nikmat, cager lain nikmat. Mahal cager teh. Batur mah kudu disuntik unggal poe, unggal waktu, bahkan kadang-kadang sapoe 3 kali disuntik hayang cager. Sakali suntik 500.000 kali 3 kali 1,5 juta sapoe. Ai urang geus sabaraha poe dah teu disuntik. Nikmat dari Allah. Kita syukuri nikmat dari Allah, kita syukuri. Nah, di antara cara mensyukuri nikmat sehat itu dengan thalabul ilmi. Nah, thalabul ilmi ini salah satu bukti daripada syukurnya kita atas diberi kesehatan. Dari gering mah bujang-bujang rek ngaji ya tuh. Bujang-bujang ingat rek ngaji ya gering mah. Ya. Oh, kurang soca nyeri, bujang-bujang rek ini ke pangaji ya. Culi nyeri, bujang-bujang angkat ke pangaos. Daras. Nah, ini nikmat dari Allah ya. Patut dan wajib kita syukuri nikmat dari Allah ya. Banyak nikmat dari Allah. Maka kalau orang sering mengingat-ingat nikmat dari Allah, dia akan sering bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Hidupnya penuh dengan ya ungkapan syukur, ungkapan alhamdulillah. Dia banyak alhamdulillah itu. Kalau orang bersyukur kepada Allah. Dan orang yang bersyukur itu adalah orang yang tahu nilainya nikmat, harganya nikmat. Yang tahu harganya nikmat pasti akan bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur itu yang tidak tahu harganya nikmat. Orang nggak tahu harganya nikmat, tidak tahu harganya sehat, tidak tahu harganya hidup. Dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Tidak akan berterima kasih kepada Allah. Karena dia tidak tahu harganya nikmat. Maka nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, yang mungkin wallahu a'lam. Besok atau lusa apakah kita masih sehat? Wallahu a'lam. Apakah kita masih hidup? Wallah, tak tahu kita. Hanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan
selalu diberi kesehatan zahir maupun batin, diberi panjang usia dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah itu ya, diantaranya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan fal jahlu wal ghaflatu maghrasu kulli syaqawah wal ilmu wal ma'rifatu asasu kulli sa'adah. Fal jahlu, maka kebodohan di dalam agama. Sunda nama teu daek ngaji gitu. Sunda nama naon? Teu daek ngaji gitu. Ada orang lamun teu ngaji insyaallah saumur-umur ngukut bodoh. Saumur-umur ngukut bodoh. Ya. Fal jahlu, maka kebodohan di dalam urusan agama, terutama agama. Teu nyaho bab salat, teu nyaho bab wudu, teu nyaho bab istinja, teu nyaho bab adus. Can kewajiban-kewajiban nu sejenna teu apal. Teu nyaho bab hate, teu nyaho geus. Teu nyaho kewajiban-kewajiban dia Allah. Fal jahlu, maka bahwa kebodohan di dalam urusan agama, wal ghaflatu, dan tidak ingatnya hati kepada Allah, teu eling ka pangeran. Ya, hatinya tidak ingat kepada Allah, tidak merasa disaksikan oleh Allah, tidak merasa dilihat oleh Allah, tidak merasa diketahui oleh Allah, hilang rasa tersebut. Ingatan di dalam hati hilang kepada Allah. Gimana orang tersebut? Gimana sifat itu? Kata Imam Ghazali, fal jahlu wal ghaflatu maghrasu kulli syaqawah, adalah sumber ya, segala kecelakaan, sumber segala kecelakaan, timbulna sakabeh karuksakan, kacilakaan, kasangsaraan tina dua hal ieu, al jahlu wal ghaflah. Itu dimana jelma geus ngukut dua ieu geus hirupna sangsara dunia akhirat, hirupna teu berkah dunia akhirat gara-gara boga ngukut dua rupa ieu. Hiji al jahlu, kedua al ghaflatu, teu ingat ka Gusti Allah. Timbulna sagala kacilakan, timbulna sagala karuksakan, timbulna sagala kamaksiatan tah tina dua hal ieu. Kahiji al jahlu, kedua al ghaflatu. Geus di mana geus mah bodoh, teu ngarti mana nu haram, mana nu wajib, mana kudu dipigawe, mana nu ulah dipigawe. Tungtungna hirupna bakal terjadi kemaksiatan, akan terjadi kemaksiatan yang dia tidak sadar bahwa itu pekerjaan adalah maksiat. Tidak sadar bahwa pekerjaan itu adalah maksiat, dia pertahankan itu maksiat, dia rutinkan itu maksiat. Ya Allah, ini musibah amat besar ya. Maka sangat diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk tolabul geus teu daek ngaji mah wilujeng bukan apa, hirupna sangsara, hirupna rudet teh hirupna teh teu panggih jeung kabungahan, tidak menemukan ketentraman hidup, kedamaian hidup. Ya, gawena teh ngan susah we deui. Ya, padahal masih kene loba nikmat, masih banyak nikmat di dalam dirinya yang begitu mahal, lebih mahal daripada dunia dan isinya. Tapi tukeurkeun renghap urang kana duit. Oh, aya nu rek muruhan duit ka urang. Saurupangan sabuya sering ngabahas bab renghap. Buya itu sering membahas bab nafas karena memang kebanyakan orang tidak menganggap ini nikmat.
Kebanyakan manusia, umumnya manusia tidak menganggap nafas itu sangat mahal. Dianggapnya barang murah. Kebanyakan seperti itu. Ya, tidak menganggap nafas ini adalah barang berharga, barang mahal. Kita akan mengetahui barang itu mahal ketika hilang. Oke. Loba duit, loba duit. RT seur atas. EPT ngarenghap nyeri. Ya kumaha tah? Ngarenghap teh nyeri. Kudu ka dokter, kudu make selak. Kumaha tah loba duit? Keuna anger. Eta masih kena ngarenghap kan pedah rada nyeri. Atau ngarenghap teh eungap, kumaha cik sok? Allah. Ya. Nafas ini mahal. Ya sering setiap bertemu dengan tamu siapapun dia pasti yang dibahas adalah nafas. Karena kebanyakan manusia sudah melupakan bahwa nafas itu harga atau barang yang sangat berharga. Wa kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah. Itu kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Urungkeun heula PRT. Wios. Ieu na tacan cerah ieu na. Jadi kata Imam Ghazali wa kullu nafasin ini harus diingatkan terus. Diingatkan harus sampai dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Kalau sudah terasa, sudah masuk penjelasan tersebut, harganya nafas yang begitu mahal, udah masuk ke dalam hati kita, itu kita akan sayang, bakal lebar dipakai itu bener. Tapi kalau masih baru sampai telinga, belum sampai hati, masih dihambur-hambur renghap teh, dipakai itu puguh. Tapi kalau sudah penjelasan itu masuk ke dalam hati kita, merasuki hati kita, itu kita akan sayang ketika hidup kita tidak diisi dengan ibadah. Kita akan merasa sayang, tidak mau hidup kita kosong dari amal soleh. Ketika penjelasan tersebut sudah merasuki ke dalam hati sanubari kita. Padahal nafas ini sangat berharga, sangat mahal. Ya, sangat mahal. Ya. Kalau ada PRT yang ngasih duit sama kita, mengkaning lebaran nih, Pak. Jangan terlalu banyak lah, 10 miliar aja. Gimana PRT kira-kira? Girang, gembira. Apakah akan berterima kasih kepada orang tersebut? Berterima kasih apa tidak? Berterima kasih. Ingat terus apa tidak? Ingat. Si itu orang baik. Ingat terus, mendoakan terus. Ketika datang dia ke rumah kita, bagaimana penghormatan kita? Kita hormati, muliakan. Itu ngasih uang. Kita kepada Allah yang tiap detik ngasih nafas, suka ingat apa tidak? Sok ditukerkeun PRT nya ditukerkeun we 10 miliar jeung ulah ngarenghap saja. Bade ditampi moal. Cek nu ngage moal duit teh sok dibere ta duit. 10 mil. Panena teh keur bararutuh duit lain. Bararutuh duit lain teh sok ditukerkeun ngan ulah ngarenghap saja. Kira-kira ada ditampi mah Pak RT? Artinya nafas 1 jam itu nilainya lebih berharga daripada uang 10 miliar. Tapi kok kita nggak gembira, ya nggak gembira seperti gembiranya menerima gembira nggak kita bernafas ini? Kok tidak terasa? Karena memang semua diberi oleh Allah. Nafas ini semua diberi. Dan ketika tidak bernafas dan tidak ada gunanya di dunia. Nikmat dunia berhenti ketika kita berhenti bernafas. Uang tidak ada harganya, emas tidak harganya, semua tidak ada nilainya ketika nafas kita berhenti.
yang berguna, yang akan menggembirakan hati kita ketika kita sudah berhenti bernafas adalah amal soleh yang kita lakukan ketika kita bernafas. Silakan, itu pilih masing-masing. Nah, di sini ya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah. Ini Allah berikan kesempatan kepada kita nikmat yang masih banyak yang belum kita syukuri. Masya Allah tabarak. Fakullu nafasin, maka setiap satu nafas sarenghap min anfasika, dari nafas-nafasmu, jauharatu, adalah nilainya permata, intan berlian, la qimatalaha, yang sulit, yang tidak bisa dinilai, yang tidak bisa dinilai. Kenapa tidak bisa dinilai? Karena sangat mahalnya. Geus beak eta noh teh sok panglobana noh sabaraha? Perde. Panglobana noh sabaraha ngajajarna? Kan rupiah, ratus, ribu, juta, miliar, triliun, biliun, non deui sok. Heueuh tapi ya. Ini saking sangat mahalnya itu nafas sampai tidak bisa dinilai. Tidak bisa dinilai, saking mahal. Tapi memang orang itu banyak yang tidak merasakan mahalnya bernafas. Padahal sangat mahal. Ibarat kieu Pak RT, keur lebaran nu ngirim naon parcel, Orson nya komplit, marjan komplit, atau tuh Pak RT, waduh. Padahal urang mineng panggih jeung cai herang nya di cai mahal mana cai herang jeung Orson? Mending eueuh Orson, mending eueuh cai herang cik sok. Oh, mending eueuh cai herang, mending eueuh Orson. Mending eueuh Orson. Orson bisa pakai mani? Cacewok? Wah bisa. Digabrong ku sirup. Terus, tapi cai herang, masya Allah. Kadang ayo orang panggil jeung cai herang biasa, padahal hargana cai herang teh sabaraha? Lamun dihargakeun. Daek loba duit tapi eueuh cai herang eueuh. Ngan Orson mah aya ka cai herang eueuh. Sabaraha teh hargana cai herang? Seakan-akan murah, karena banyaknya itu air putih. Ya, air bening, padahal itu harganya mahal, air putih. Ada segitu. Eueuh cai mah rek kumaha jeung sok, loba duit. Satamruah duit, sagudang duit, anu eueuh cai rek kumaha jeung sok. Sak-sak. Urang alhamdulillah cai masih kena harera. Kita harus bersyukur. Kita ini kurang syukur atau belum bersyukur. Ya, atau belum bersyukur. Mata hirup ngan gaweana teh susah jeung susah. Da can syukur, da jelema nu syukur mah moal kaburu susah euy. Mun jelema syukur kana nikmat ti Allah, mun jelema syukur ka Allah moal kaburu susah. Rek mikiran susah teh kaburu sabab loba keneh nikmat nu can disyukuran. Lamun jelema lamun urang loba kasusah teh can syukur teh. Loba teh kasusah can syukur teh. Gara-gara teh syukur pagi we jeung susah. Hayang leungit kasusah kudu pagihna jeung syukur. Ya mah kumaha hayang bunga tara pagi jeung syukur, moal pagi jeung bunga teh jelema teh syukur mah. Atas orang yang tidak mau syukur, tidak bersyukur, dia akan tidak menemui kegembiraan hati. Tapi kalau orang bersyukur, tiap detik dia akan gembira hatinya. Atas gitu. Masalah rezeki sudah diatur oleh Allah. Kita nggak usah bingung.
Yang harus kita pikirkan ini amal ibadah kita baik atau tidak, tugas dari Allah sudah kita kerjakan atau belum, betul atau tidak, itu yang harus kita pikirkan. Kita nih kerja, PRT kita kerja di suatu perusahaan yang bagus, ya, yang kaya raya. Wah, kita kerja nih, gak usah mikirin gajinya. Pikirkan kerjaannya, kamu betul apa enggak kerja. Yo lain digaji muanya, ai gawena tadi pikiran. Gawena tadi pikiran. Kumaha rek hirupna senang. Tah hirup hayang pangejeng kabungahan. Jika hidup kita ingin diberi oleh Allah kegembiraan hati, ketentraman hati, ketenangan hati, modalnya bersyukur, berterima kasih kepada Allah, terus bersyukur, ya. Buktinya bersyukur tuh ibadah kepada Allah, digunakan untuk amal soleh. Matanya disyukuri pakai baca Quran, pakai melihat yang baik. Lidahnya disyukuri dipakai ucapan yang bermanfaat. Itu bersyukur, kuncinya itu syukur. Mun hayang leungit kasusah kabingung kudu syukur. Lamun teu syukur maka pangijieun kasusah. Tah urang teh loba kasusah teh gak sabab-sabab teu syukur. Mana teu syukur teh jelema kedul ibadah teh syukur. Kalau kita malas ibadah, itu tanda kita tidak bersyukur. Hah? Ya Allah. Sebetulnya ya, tidak kalau kita ingin mendapatkan bahagian itu kuncinya syukur. Ya, insyaallah. La in syakartum la azidan. Itu sudah jelas Allah katakan seperti itu. Demi Allah, la in syakur, lamul ibtida, in syartiyah. Ya. Jika demi Allah, jika kalian bersyukur, Allah jawab la azidannakum, pakai taukid dari Allah, pasti benar-benar kami Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Tuh. Urang mah ai hayang nambahan nikmat, ai pagawean mata ngurangan nikmat, meujeuh we hirup teh susah. Dicabut nikmat Allah teu disyukuran. Gitu. Jadi kuncinya adalah syukur. Kemudian yang kita baca surat Shad, salah satunya orang-orang kafir mereka tidak mengimani. Salah satu daripada penjelasan dari surat As-Sad, Allah katakan Shad wal Qur'ani dzidzikr, demi Al-Quran yang menjelaskan, yang mulia. Quran ini mulia. Quran ini adalah mulia. Sehingga kalau kita melihat Quran, mata kita jadi mulia. Mata kita jadi mulia. Ketika mata ini melihat Al-Quran, menjadi pahala, nilai amal soleh. Pendengaran kita jadi karena mendengarkan Al-Quran. Tangan kita jadi mulia karena memegang semua jadi mulia. Berkah Al-Quran. Anna man amana bi kana syarifan fid dunya wal akhirah. Mengapa Quran ini mulia? Sesungguhnya orang yang iman kepada Quran, dia menjadi orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat, orang yang iman kepada Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita beriman kepada Quran. Percaya ini Quran firman Allah, kebenarannya kita percaya. Quran itu benar, tidak ada kedustaan di dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur. Ya, berapa banyak saudara-saudara kita yang belum percaya kepada kebenaran Al-Quran. Kita alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah.
Terima kasih ya Allah, Engkau beri anugerah kepada aku ya Allah. Saya beriman kepada Al-Quran, meyakini benarnya Al-Quran. Alhamdulillah. Sehingga oleh kita dibaca alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Lalu kita terjemahkan sedikit-sedikit. Mungkin ada kesalahan, ya mudah-mudahan dimaafkan yang salahnya oleh Allah. Yang benarnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini Quran ini obat. Ya, Quran ini obat. Obat hati kita. Supaya hati ini lembut, supaya hati ini sehat. Ini obat Quran ini. Kenapa pada jauh dengan obat? Ada orang sakit, tapi tidak mau makan obat. Gimana penyakitnya? Berbahaya. Ya, tambah parah. Nah, kita ini sedang berobat dengan pembacaan Al-Quran. Berobat supaya jadi orang baik, hati kita jadi hati yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Allah katakan, balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq. Orang-orang yang kafir dari orang-orang Mekah, mereka fi izzatin, pada kesombongan, daripada mengimani atas kebenaran Al-Quran. Padahal mereka orang-orang kafir zaman dahulu, kafir-kafir Mekah, langsung yang mengucapkannya baginda Rasulullah. Tapi mereka tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah kita masih kebagian iman ini. Iman ya Allah, udah paling mahal-mahalnya nikmat. Ya, patut kita syukuri, kita baca. Kalau kita nggak mau baca Quran, seolah-olah kita tidak gembira. Seolah-olah kita nggak gembira dengan adanya Quran kepada kita. Ini nyampainya Quran kepada kita ini perjuangan para sahabat Nabi Muhammad. Mereka berjuang mengumpulkan Al-Quran, menyusun Al-Quran untuk siapa? Untuk kita. Mereka berjuang, betul-betul berjuang supaya ini Quran nyampai kepada kita. Tahu-tahu udah nyampai kepada kita, kita abaikan, kita biarkan, kita tidak peduli. Na'udzubillah min dzalik. Jika kita tidak peduli dengan Al-Quran, dikhawatirkan Quran tidak akan peduli kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita tidak memperhatikan Quran, tidak membaca Quran, tidak merenungkan isi Quran, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya, ini Quran menjadi syafaat untuk kita sekalian ya akhirah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang menghalangi mereka orang-orang kafir daripada keimanan adalah kesombongan. Nah itu. Ini kita ngaji ini buat mengobati hati. Di antara penyakit hati yang paling berbahaya, sulit diobati adalah kesombongan. Ya. Kalau orang maksiat karena dorongan hawa nafsu saja, syahwat saja, itu mudah diobatinya. Tapi kalau orang bermaksiat karena dorongan sifat sombong, itu sangat sulit diobati. Sampai-sampai ini penyakit hati, kesombongan, menghalangi mereka daripada menerima keimanan, daripada hati ini mempercayai kepada kebenaran Al-Quran. Kenapa? Karena ada kesombongan. Nah ini kita hilangkan kesombongan dalam hati kita. Ya, kesombongan ini menghalangi segala kebaikan. Ya, menghalangi segala kebaikan. Karena dia sombong, akhirnya menghina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina kepada Al-Quran. Kenapa? Karena kesombongan, menghina. Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan tukang bohong, tukang dusta. Ini kenapa ini terjadi? Karena kesombongan yang ada pada hati mereka.
mereka. Maka kita masing-masing bersihkan hati kita, ya. Jangan ada sifat sombong, enggak baik sifat sombong. Membawa kehinaan. Orang sombong tuh hina. Di mata manusia sudah hina, apalagi di hadapan Allah. Di pandangan manusia sudah tidak ada nilainya orang sombong, apalagi di pandangan Allah Subhanahu. Tidak ada nilainya. Coba Pak RT, kita lihat orang sombong, enak nggak? Enak atau kesel? Kesel lihat apa yang disombongkan. Padahal diciptakan awalnya dari air mani. Air mani, Pak RT, air mani. Itu air yang menjijikkan. Jijik itu, hina itu. Ada tidak orang yang menampakkan, nih air mani saya? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Karena jijik, malu. Ya, malu karena sangat jijik, sangat hina. Kita ini diciptakan dari hina, dari barang yang hina. Lalu akhirnya menjadi bangkai. Jadi apa? Bangkai. Kalau sudah menjadi bangkai, jadi makanan siapa? Belatung. Ya, jadi makanan belatung, jadi makanan ular. Ya, apa yang kita sombongkan? Ya, nggak boleh sombong. Jadi memang kesombongan ini sangat berbahaya. Ya, ada sebab kesombongan. Seseorang menjadi sombong itu ada sebab-sebabnya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga bahayanya kesombongan ini sampai-sampai orang-orang kafir yang memang hatinya ada kesombongan, mereka sulit untuk menerima kebenaran Al-Quran, tidak mau menerima. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan hati kita semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit-penyakit hati, khususnya dari kesombongan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, biasa Buya itu kalau bulan Syawal ada amalan yang suka diamalkan oleh beliau, yaitu sholat sunat mutaqo. Sholat apa? Sholat sunat mutaqo. Berapa rakaat? 8 rakaat. Bisa didua salatkan. Biasa itu amalan guru kita ya. Jadi jangan sampai tertinggal oleh kita seorang muridnya. Agar kita terus di jalur beliau ya. Satu jalur dengan beliau fi dunya wal akhirah. Amin. Bacaannya tiap rakaat ba'da Fatihah surat Al-Ikhlas 15 kali. Jadi semuanya 8 rakaat ya, bacaan tiap rakaat ba'da Fatihah surat Al-Ikhlas 15 kali. Setelah beresnya 8 rakaat, lalu membaca tasbih 70 kali dan sholawat 70 kali. Apa keuntungannya, apa gunanya, apa faidahnya? Ada. Orang mah karena kelas kita, kelas orang-orang yang du'afa, kudu dibere di buruhna naon kudu gaya buruhna wae urang ya. Naon buruhna lamun urang daek kitu teh, daek salat 8 rakaat teh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan." Rasulullah sumpah, "Wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan." Ini sumpah, artinya bukan ucapan biasa ya. Artinya serius, betul-betul serius Rasulullah SAW. Rasul itu sangat serius kalau ucapan itu pasti benar, dan ini dikuati dengan sumpah, dikuatkan dengan sumpah. Ma min abdin yusalli hadhihi shalah, ma min abdin, tidak sekali-kali seorang hamba, tidak seorang hamba pun yang melaksanakan salat tersebut illa an ba'allahu law janabi al-hikmah min qalbihi, melainkan Allah akan sumberkan dari hatinya sumber-sumber hikmah. Nanti yang keluar dari ucapannya ini, dari hatinya ini penuh kemanfaatan yang diucapkan.
Wa antaqa biha lisanahu, yang diucapkan itu hikmah, mengandung yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Jadi hatinya itu penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Nanti yang keluar dari lidahnya ini yang bermanfaat. Wa rahuda dunya wa dawaha, Allah perlihatkan kepada orang tersebut penyakit-penyakit dunia dan obat-obatnya dunia. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan man shalla hadhihi shalah kama wasaftu la yarfa'u rasul min akhir sujudi hatta yaghfirullah. Sumpah Rasulullah SAW, demi zat yang mengutusku sebagai nabi dengan benar, siapa orang yang sholat akan sholat ini sebagaimana yang telah dijelaskan, tidaklah mengangkat kepalanya dalam akhir sujudnya sehingga Allah mengampuni dosa-dosanya. Amin. Kemudian wa in mata syahidan maghfuran lah. Jika mati orang tersebut maka matinya mati syahid dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keistimewaannya. Wa ma min 'abdin shalla li shabis sabar illa sallallahu alaihi wasallam wa dhahab ila maudhi muradi. Tidaklah seorang melaksanakan salat ini di dalam perjalanan, dia mau jalan kemana, bepergian, lalu salat dulu ya, melainkan Allah akan mudahkan perjalanannya sampai tujuan. Wa in kana madyunan qadallahu adainah, jika orang yang salat ini dia punya hutang, Allah lunasi hutangnya. Saya nuker loba hutang ya, ada teh usul loba hutang ya teh nya. Ada usul loba hutang, kredit aduh lah eta. Tapi ka kredit banta, kredit serok ya geus, kredit hunggul. Tah nu loba harutang, tah amalkeun salat. Utako ya, ketika orang tersebut punya hutang, Allah akan lunasi hutang. Amin. Wa in kana dha hajah qadallahu hawajah, jika orang tersebut mempunyai hajat, Allah penuhi hajatnya. Amin. Garadu hajat tuh sur. Nah itu sholat. Kemudian wa ma min 'abdin walladzi bil habbi ba'atsani bil haqqi nabiyyan ma min 'abdin yusalli hadhihi shalah illa atallahu ta'ala bi kulli harfin wa bi kulli ayatin makhrafatan fil jannah. Tidaklah seorang hamba melaksanakan salat ini melainkan Allah taala memberikan setiap satu huruf dan satu ayat yang dia baca di dalam salatnya satu makhrafah. Allah berikan satu makhrafah. Qila wa mal makhrafah ya Rasulullah? Dikatakan, apakah makhrafah itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basatinu fil jannah yasirur raqibu fi dhilli syajina syariah mi'ata sanah thumma la yaqtuha. Yaitu taman kebun yang ada di surga yang jika ditempuh oleh orang pengendara, ditempuh teduhannya yuhanana 100 tahun tidak akan bisa melewati. Bakat yang kulega. Hiji ayat, hiji huruf mau dibaca kemana dan dirasol. Gitu ya. Jadi nanti salat duhanya didobel aja niatnya dengan salat utaqa usolli sunnatal utaqa wa sunnatal duha, sunnatal hajah, sunnatal istihara, sunnatal taubah, ya, dobel. Gitu. Bacanya kulhu 15 kali. Ini dilaksanakannya khusus salat utaqa di bulan Syawal, ya, khusus di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan segala amal saleh dan menjauhi segala perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jinna Muhammad taala amin. Wa bi sirri umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Juga mohon suratul Fatihah. Banyak saudara kita yang sedang sakit ya, yang ada di rumah sakit, diantaranya ponakan yaitu Hamid, juga
ada putranya jamaah di Lembang, ya, putranya Haji Eman, ya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saudara-saudara yang sedang sakit, saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Mudah-mudahan secepatnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga dimohon kepada jamaah, mari sama-sama kita baca tahlil. Salah seorang jamaah Darus Surur, ya, yang dihauli pada saat ini, salah satunya Haji Eman di Lembang, ya, salah satu jamaah, dan semua saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah mendahului kita, mobil khusus kakak saya Kiai Haji Abu Hamid, dan itu orang tuanya Kiai Haji Samul Afif, Kiai Haji Muhammad Shadiq, dan ibunya Mang Epul, Ibu Aisyah, dan semuanya saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hujan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hujan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan hujan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Maqut wa ana nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha 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 la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ala nabi salatullah la ilaha illallah habibuna habibullah la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim
Al-Fatihah wa ayatul kursi wa salatan min qul wallahu al-mu'awwidhatain khususan ila ruhi majtama'na hauna bisababi abdika Haji Muhammad Sulaiman wa abdika Haji Noh Sadikin abdika Haji Guru Ence wa usulihim wa furuhim wa lisizrihim wa abdika Haji Muhammad Sadiq wa abdika Aisyah wa usulihim wa furuhim asabakumullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana min. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tardaka. Alhamdu idza raditu wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli wa sallim 'ala sayyidina
محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث العظام عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل واوصل وبلغ وتقبل ثم اكرمنا من القرآن العظيم اما هللنا ما سبحنا ما استغفرنا صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة وديان قلبنا عظيم سيدنا حبيبنا شفينا كريمنا عظيمنا قدوتنا بقنا طبيب قلوبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته إلى أرواح جميع آبائي وإخواننا من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين وقربين جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين إلى أرواح الأئمة المجاهدين المقلدين في النعم الرشيد وقرب محمد المسلمين والشهداء الصالحين إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسلم حضرة سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا وصل عظم الفقير مقدم محمد بن علي بعلى سيدنا عظم الفقير مقدم سيدنا محمد سقاب رضي الله أجمعين وسلم وفرم ولسلم ومن إلى ذلك الرباني غاز الصمداني سعد البرهان والبرهاني سيد شمع الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله يا محمد زماني سيدنا عبد الله شمس وفرهم ومن إلى جميع أولياء من الأقطاب والأوداد والأبدال الأنجاب وجبركم من أبو بالغاز من رجال الله النوبة وخصوصا الإمام جلال السليم الإمام المحلي ومن إلى ذلك جمعنا كنجم شريف هداية الله رضي الله ومن إلى ذلك شيخنا مسلم الإمام الحبر وقلوب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه رضي الله الله شيخنا مسلم حافظ المسلم قلوب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه رضي الله سليمان فريم سيدنا عبد الجليل شيخ محمد بن شيخ أحمد زين الله من سكت يوم المهزري ونحضر شيخنا ومرشدنا وربي روحنا جسنا كعمل قلوبنا سيد الوالد العرب الله ويا كجي محمد يحيى رضي الله سليمان فريم سيدنا الله يحيى سريا جام sama dikajam dari Khadijah dengan dikajah Zainab akhirnya gaji Muhammad sana gaji Abu Hamid gaji Allah Qasim insyaallah ada lagi Musa Ali Musa aman dikajah sahabat Syekh bin Hasan Alim Dimyati Alim Abdul Abdul Sulaiman jadi aja Jumirah aja Julai saja mereka banyak usulnya mafuri malin sezalim Amal dari Abdi Kaji Muhammad Samain Zudin Abdi Kaji Muhammad Sulaiman Kaji Rugaya Abdi Kaji Abdul Malik Ahmad Kaji Khadijah Abdi Kaji Jumaidah Abdi Kaji Sarah Abdi Kaji Imam Rajim Abdi Kaji Sarah Abdi Kaji Ibrahim Ahmad Kaji Aisyah wa usulihim wa qurihim bismillahirrahmanirrahim susunnah rahim ijtamanaha bisababih Abdi Haji Muhammad Sulaiman Abdi Haji Muhammad Noh Sadikin Abdi Haji Guru Enceh Abdi Haji Alid dari Abdi Haji Asep wa usulihim wa qurihim silsilah dan Haji Muhammad Sadiq Abdika Haji Abadika Aisyah usuli ma bermilana yang berasalnya berkata Haji Aisyah usuli ma berek minar wahi walidina wa walidikum wa amwatil muslimin kafir amma ya Allah usilillahu ma thawaba dhalika minna ilaihim ausilillahu ma thawaba dhalika minna ilaihim ausilillahu ma thawaba dhalika minna ilaihim faj'alhu nuran yasa'u yad'ala baina aydihim Allah faj'alhu bid'an lahum minan nar wa bigagan lahum minan nar wa idgan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim tub 'alaina innaka tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya nabi